Assalamualaikum para pecinta manhwa. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang mau mendukung channel Manhwa King dengan cara like, comment, and subscribe. Kali ini Mimin akan membawakan cerita terbaru yang berjudul Maxed String Necromancer. Ini adalah sebuah kisah di mana Qiaoyu memasuki Inner World dan mendapatkan kelas tersembunyi sebagai Necromancer. Sayangnya, saat memulai, atribut kecerdasan dan spiritualitasnya nol, dan dia mendapatkan talent yang sangat aneh. Awal cerita, Xin diperlihatkan di sebuah akademi keempat kota Su, terlihat semua murid sedang berkumpul di pelataran akademi, dan salah seorang guru berkata, "Para murid sekalian, hari ini kalian akan menjadi player dari Inner World. Sistem akan memberitahu kelas kalian saat memasuki formasi lingkaran ini, dan orang ini adalah kepala sekolah yang bernama Sue Jinlong." Sue Jinlong menjelaskan tentang talent yang bisa murid dapatkan seperti, apakah kau akan menjadi swordman yang kuat, seorang kesatria perkasa, assassin yang lincah, atau seorang magi yang kuat. Takdir yang akan menentukannya, aku percaya kalian semua akan menjadi luar biasa dalam kelas masing-masing. Tanpa basa-basi lagi, aktifkan formasi transformasinya. Terlihat MC kita di cerita kali ini yang bernama Qiaoyu, dia bergumam, sudah 18 tahun sejak aku reinkarnasi dan akhirnya hari ini datang juga, dunia ini dipanggil bintang kaiju, sebuah dunia paralel yang sangat mirip dengan bumi, namun berbeda dengan bumi, Inner World yang dikembangkan secara artifisiasi tiba-tiba turun, menyebabkan dunia manusia terbalik. Berbagai dungeon sulit muncul di seluruh dunia. Setelah mencapai usia 18 tahun, manusia akan mendapatkan kemampuan melalui formasi transfer dan menggunakannya untuk menyelesaikan dungeon. Dengan membunuh monster, mereka bisa naik level dan mendapatkan poin atribut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah memasuki formasi muncul notifikasi sistem di hadapan Qiaoyu. "Selamat datang, player Qiaoyu, ini kali pertama Anda memasuki Inner World. Apakah Anda ingin mengambil kelas?" Dan saat itu juga Qiaoyu berkata iya, sembari bergumam, "Tolonglah, demi semua leluhurku, berikan aku kelas yang bagus." Setelah itu sistem memproses kelas yang akan didapatkan Qiaoyu. Seketika itu juga, muncul aura yang begitu besar, dan aura itu berbentuk tengkorak, dan sistem mengucapkan selamat karena Qiaoyu mendapatkan kelas tersembunyi, yaitu Necromancer. Qiaoyu berkata, "Astaga, ini sangat luar biasa, Necromancer kelas yang sangat langka. Hanya 1-2 orang di dunia yang bisa mendapatkannya." Dengan gelombang tongkat staff, makhluk terbaik tak terbatas bisa muncul dari gerbang neraka. Dan selama punya cukup mana, Necromancer bisa menjadi pasukan satu individu. Qiaoyu menyadari, artinya kelas tersembunyi lebih kuat dari yang lainnya. Mari lihat laman atributnya, nama, Qiaoyu, kelas Necromancer, Realm Apprentice, Strength ke-10, penuh dengan vitalitas, Defense 6, Agility 9, Spirit 0, Mana 10 dari 10, Health 10 dari 10, Experience 0 dari 10. Qiaoyu sangat kaget karena spirit yang dia dapatkan 0, sembari berkata, "Aku Necromancer yang punya spirit 0. Seketika itu juga langsung tersungkur ke lantai sembari berkata, "Poin atribut awal juga didistribusikan secara acak seperti kelas, dan poin tertinggi yang bisa didapatkan adalah 10. Spirit itu hal yang paling penting untuk mage. Kalau di bawah 5, bagaimana caraku bertarung?" Setelah itu muncul sistem, "Apakah Anda ingin mengambil talent sekarang?" Qiaoyu berkata, "Iya, ambil. Aku tidak peduli lagi." Terlihat Qiaoyu sudah pasrah dengan talent yang dia dapatkan, sembari berkata, "Apa gunanya mendapatkan talent kelas S, kalau, akan tetapi sebelum menyelesaikan perkataannya, seketika itu juga muncul aura energi yang begitu kuat, dan sistem mengucapkan selamat kepada Qiaoyu karena telah mendapatkan talent, Brave Heart of Amage. Kelas tidak diketahui, mendapatkan 10 poin atribut. Talent Brave Heart of Mage, efek pasif, poin atribut akan diberikan setelah player Qiaoyu membunuh musuh dengan serangan fisik. Unik, efek aktif player bisa meningkatkan nilai atribut lain dengan nilai yang sama dengan nilai atribut tertentu. Batasan hanya satu atribut yang bisa dinaikkan sebelum menggunakan efek aktif." Qiaoyu begitu bahagia sembari berkata, "Aku tidak salah baca, kan? Mendapatkan atribut gratis itu hampir tidak mungkin. Qiaoyu, kau harus naik level untuk mendapatkan poin atribut.
Selain itu, kalau ingin meningkatkan atribut kau harus latihan dengan keras. Dengan pasif ini selama aku membunuh musuh dengan serangan fisik, aku bisa mendapatkan poin atribut. Aku hanya bisa menggunakan pasif aktif sekali saja, tapi aku masih bisa meningkatkan atribut lain sampai nilainya sama dengan atribut tertinggiku. Kalau kupakai sekarang, aku bisa mendapatkan 10 atribut keseluruhan. Sembari melihat informasi yang ada di sistem, Qiaoyu berkata lagi, pemula dengan seluruh atributnya 10, aku akan menjadi monster yang dikenal sepanjang sejarah. Qiaoyu bergumam, kalau aku menunggu sampai atribut kekuatanku mencapai 1000 atau bahkan 100.000, lalu memakai skill ini, Necromancer dengan poin 100.000 di setiap atribut. Aku benar-benar akan menjadi pasukan satu individu. Sembari tersenyum, Qiaoyu berkata, pasifku membutuhkan serangan fisik, jadi kekuatan yang paling penting, kan? Qiaoyu langsung mengepalkan tangannya ke atas sembari berkata, sistem, 10 poin atribut. Masukkan semuanya ke kekuatan. Setelah itu sistem memberikan selamat karena 10 poin dialokasikan ke kekuatan, dan setelah itu muncul sistem pemberitahuan, nama Qiaoyu, kelas Necromancer, Realm Apprentice, level 1, Strength 20, kekuatan yang luar biasa, Defense 6, Agility 9, Spirit 0. Selanjutnya pendaftaran dan menyelesaikan quest pemula. Menyelesaikan tugas pemula akan dianggap berhasil mendapatkan kelas. Setelah itu Qiaoyu langsung diteleportasi ke quest pemula. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Qiaoyu yang sudah tiba di sebuah tempat. Terlihat ada sebuah pintu dan ada juga wanita yang berdiri di depan pintu. Wanita itu berkata, halo, player terhormat. Saya adalah pemandu Anda, Elaine. Apa Anda butuh sesuatu? Qiaoyu begitu terpesona dengan wanita pemandu itu sembari bergumam, wanita yang cantik. Dia benar NPC? Setelah itu Qiaoyu berkata, aku ingin mendaftar dan menjalankan quest pemulaku. NPC itu langsung mengeluarkan sesuatu, dan ternyata itu berupa hadiah untuk seorang pemula. Dan saat itu muncul sistem mengucapkan selamat karena sudah mendapatkan equipment pemula, tali tua beginner staff. Selamat karena sudah mendapatkan skill book tingkat F, Summon Skeletons. Qiaoyu berkata, tali ini jelas untuk aksesoris, dan skill summon tidak berguna karena spiritku 0. Sembari bergumam, tapi, tongkat ini terlihat kuat. Dengan 20 poin kekuatan tongkat ini akan berguna untuk memukul sesuatu. NPC yang melihat reaksi Qiaoyu, dia bertanya-tanya tentang sebenarnya apa yang Qiaoyu pikirkan. Setelah itu Qiaoyu berkata, Nona Elaine, apa quest pemulaku? Dan Nona Elaine menjawab, quest Anda adalah, keluar dari gua berkabut. Nona Elaine mengingatkan Qiaoyu untuk quest ini, Anda harus berhati-hati, Anda tidak boleh membunuh skeleton Soldier dan segera menemukan jalan keluarnya, kalau tidak. Akan tetapi sebelum menyelesaikan perkataannya, Qiaoyu sudah tidak berada di sana. Terlihat Qiaoyu yang sudah memasuki dungeon pemula, di sini terlihat banyak tengkorak yang berserakan. Qiaoyu berkata, NPC tadi berkata sesuatu? Terserahlah, bukan berarti quest pemula sesulit itu. Langkah demi langkah Qiaoyu berjalan menyusuri gua. Dia berkata, kenapa ada banyak tengkorak? Akan tetapi seketika itu juga muncul serangan dari arah belakang. Qiaoyu berkata, siapa itu? Sembari menoleh ke arah serangan tadi, terlihat skeleton Soldier level 1 yang datang melesatkan serangan. Akan tetapi, Qiaoyu langsung mengambil tongkatnya dan bersiap melesatkan serangan, dan terlihat serangan tebasan Qiaoyu tidak dapat ditahan oleh skeleton itu langsung mati. Qiaoyu berkata, tidak pakai sihir ternyata sulit juga. Dan notifikasi pemberitahuan muncul, player Qiaoyu mengalahkan skeleton Soldier dengan serangan fisik. 1 poin atribut diberikan, pengalaman plus 3, selamat karena sudah membunuh monster pertama Anda dengan sekali serang. 1 pasif skill tingkat A, Miracle of Mig, diberikan. Qiaoyu bergumam, tingkat A. Beruntung sekali. Setelah itu muncul lagi sistem pemberitahuan, Miracle of Mig, efek setiap poin atribut kekuatan player bisa diubah menjadi 2 poin attack power. Qiaoyu sangat kaget karena kekuatan menentukan damage serangan dan pertahanan menentukan seberapa besar damage dikurangi. Terlihat strength 20 kekuatan yang luar biasa dikali 2. Qiaoyu berkata 1 poin kekuatan sama dengan 1 poin attack power. Atribut lainnya juga begitu dan itu artinya, kalau musuh punya 0 pertahanan, aku bisa memberikan 42 damage dalam satu serangan. Skill ini bisa menggandakan poin kekuatan, tidak masuk akal.
Akan tetapi di tengah-tengah dia berpikir, tiba-tiba muncul beberapa tangan dari dalam tanah, dan itu adalah skeleton. Qiaoyu bergumam, aku harus menyelesaikan questku dulu. Terlihat cukup banyak skeleton level 1 yang datang menyerang Qiaoyu, akan tetapi dengan begitu mudahnya serangan itu bisa dihempaskan oleh Qiaoyu dengan satu kali serangan. Terlihat notifikasi sistem, mengucapkan selamat karena player Qiaoyu telah mengalahkan 4 skeleton Soldier dengan serangan fisik. 4 poin atribut diberikan, pengalaman yang ditambahkan 12, selamat, karena sudah naik level. Poin pengalaman saat ini, Mei 20, 5 poin atribut diberikan. Qiaoyu bergumam, aku naik level. Sejauh ini poin atribut kekuatanku mencapai 30 poin. Dan bagi pemula, punya 10 poin dalam atribut sudah sangat luar biasa. Terlihat notifikasi sistem yang menampilkan kenaikan level, Realm Apprentice naik menjadi level 2, Strength 30, kekuatan yang luar biasa, Defense 6, Agility 9, Spirit 0, Mana 40 dari 40, Health 20 dari 20, Experience 5 dari 20. Qiaoyu bergumam, tapi apakah tujuan Skeleton Soldier untuk meningkatkan level player? Kalau begitu, ini terlalu mudah. Dan setelah itu tiba-tiba muncul skeleton yang lain dari tanah, dan terlihat skeleton ini berbeda dengan skeleton sebelumnya. Dan ini adalah skeleton kapten, level 3, Health 50-50, Strength 15, Defense 20, Agility 1. Qiaoyu bergumam, kekuatannya 15, pasti jadi masalah kalau aku kena serangannya. Akan tetapi agility-nya hanya 1. Aku akan menang kalau menyerangnya duluan. Seketika itu juga Qiaoyu langsung melesatkan serangan, akan tetapi serangan itu bisa ditahan oleh Kapten Skeleton. Tidak hanya itu, skeleton itu melesatkan serangan balasan kepada Qiaoyu, akan tetapi serangan itu bisa dihindari. Qiaoyu bergumam, dia menyerang sambil bertahan. Dan dengan mudahnya menghantam tanah. Qiaoyu menyadari dari serangan itu terdapat celah. Tanpa membuang-buang waktu, Qiaoyu langsung melesatkan serangan, tepat ke arah perut skeleton. Tidak cukup hanya itu, dia menambahkan serangan lagi sembari bergumam, ini adalah kesempatanku, sembari berkata coba tahan ini. Terlihat serangan itu cukup kuat sehingga membuat skeleton itu mati. Notifikasi sistem mengucapkan selamat kepada player Qiaoyu, karena mengalahkan skeleton captain dengan serangan fisik. 3 poin atribut diberikan, pengalaman ditambah 10, Qiaoyu berkata lawan yang tangguh. Dalam quest pemula sudah sesulit ini, bagaimana yang lain menyelesaikannya? Dan aku ingat kepala sekolah pernah bilang ada peluang sebuah core jatuh setelah mengalahkan monster. Hadiah acak bisa didapatkan kalau membukanya. Kira-kira apa yang akan aku dapatkan? Dan terlihat sarung tangan skeleton, tingkat D item sekali pakai. Saat dipakai ada 100% peluang menyebabkan critical damage. Qiaoyu berkata ini akan jadi item bagus kalau itemnya bisa dipakai terus. Terlihat Qiaoyu yang sedang memperhatikan sistemnya, akan tetapi sudah banyak lagi skeleton yang muncul. Qiaoyu berkata, ada lagi. Jumlahnya semakin banyak. Meskipun aku level 2, healthku masih 20 poin. Aku harus hati-hati kali ini. Seketika itu juga Qiaoyu langsung melesatkan serang ke beberapa skeleton. Terlihat poin pengalaman Qiaoyu terus bertambah, dan sistem mengucapkan selamat, karena naik level. Poin pengalaman saat ini, 20-30, 10 poin atribut diberikan. Sembari bergumam, untungnya skeleton ini punya 1 poin agility. Aku naik level lagi. Sembari melihat layar atribut. Nama Qiaoyu, kelas Necromancer, Realm Apprentice, level 3, Strength 46, kekuatan yang luar biasa, Defense 6, Agility 9, Spirit 0, Mana 80-80, Health 20-20, Experience 20-30. Dan talent Brave Heart of Amage, tingkat tidak diketahui, skill Miracle of Mig, tingkat A. Scene selanjutnya kita diperlihatkan di luar sekolah. Terlihat para murid-murid yang sudah menyelesaikan quest dan mendapatkan kelas mereka masing-masing. Salah seorang murid itu berkata kepada temannya yang menanyakan kelas apa yang dia dapatkan, dan orang itu mendapatkan kelas warrior. Sembari berkata leluhurku pasti bangga padaku. Terlihat para murid yang bertanya-tanya kenapa kepala sekolah belum memberikan pengumuman. Salah satu murid itu berkata, jangan-jangan masih ada yang tertinggal. Salah satu murid menimpali, itu tidak mungkin. Berapa lama kau menyelesaikan quest mudah itu? Sembari tersenyum orang itu menjawab skeleton Soildernya memang kuat,
Tapi mereka lambat dan tidak bisa menangkap kita. Kalau masih ada yang gagal, aku pasti tertawa keras. Salah satu murid bergumam, kenapa Qi Yaoyu belum keluar? Pastinya dia baik-baik saja kan? Scene selanjutnya kembali ke dalam goa di mana Qi Yaoyu masih menjalankan quest. Qi Yaoyu berkata apa semua skeleton sudah mati sekarang? Kenapa belum ada notifikasi quest sudah selesai? Akan tetapi seketika itu juga terdengar suara yang berkata beraninya kau. Mendengar itu Qi Yaoyu terdiam, seketika itu juga tengkorak yang ada di dalam gua berterbangan ke satu titik, dan saling menyatu. Setelah itu dari penyatuan semua tengkorak terciptalah bos skeleton, level 10, health 400, 500, strength 45, defense 60, agility 1, skills Bone Pierce, Bone Explosion. Qi Yaoyu berkata kau bercanda kan? Kenapa ada bos di quest pemula? Mereka mau semua pemula mati. Seketika itu juga bos skeleton itu melesatkan serangan.